97.8 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart Listener dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Edi Ardian hadir lagi untuk Anda di siang hari ini ya, dalam perbincangan yang tentunya hangat dan interaktif untuk Anda semuanya, bersama yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama dengan salah satu senator kita di DPRD Kota Balikpapan. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 3 ya. Siapakah beliau? Saya sapa dan hormat Bapak Fadlian Nur. Pak Fadlian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak akrab siapa? Ya, Panggilan akrabnya Fadli aja. Fadli, Pak Fadli. Tapi kadang-kadang kalau di kantor dipanggil Julak. Oh, jadi Julak. Julak kadang-kadang dipanggil di ya. kantor ya. Mungkin karena Banjar satu-satunya kali ya. Oh, betul. Jadi Smart Listener kalau di Balikpapan itu memang bahasa pergaulan ya Pak ya. Iya. Bahasa pergaulan itu adalah akulturasi bahasa Banjar dengan bahasa-bahasa lain. Betul. Nah, tadi beliau dibilang dipanggilnya Julak. Julak itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya paman. Iya. Kalau lebih paman lah ya. Iya, Paman. Jadi Paman Fadli kalau bahasa Indonesianya. Tapi dalam bahasa pergaulan kami di Balikpapan sangat umum, saya yang lebih muda dari beliau biasa manggil dengan Julak untuk laki-laki. Iya. Kalau perempuan Acil. Gitu ya. Jadi sebentar lagi kan kita mau jadi ibu kota negara nih. Ya. Akan umum menjadi penyangga lah ya, teras ibu kota negara yang baru. Nah, jadi akan umum nanti saudara-saudara kita dari luar akan berkenalan atau mendengar nama istilah Julak, Acil, Bemamai. Kalau hari ini kita nggak mau Bemamai. Bemamai itu apa? Ngomel ya? Marah ya, ngomel. Ngomel-ngomel ya. Tapi kita nggak ngomel-ngomel nih siang hari ini Smart Listener. Kita hari ini pengen cerita. Cerita bahasa Banjarnya apa lah? Bekesah. Bekesah. Jadi siang ini kita hendak bekesah. Ya. Hendak bekesah. Hendak bekesah bagaimana perjalanan dari seorang Fadlian Nur ini, dari yang tidak ada apa-apanya, akhirnya menjadi apa-apa gitu. Jadi Smart Listener yang pengen nimbrung boleh nanti bertanya saja di 0811 590 978, dan nanti kami juga akan udarakan secara tunda ya untuk di visual radio talk show-nya. Pak Fadli sebagai Wakil Ketua Komisi 3 ini kan tentu bukanlah perjalanan yang pendek ya Pak Fadli ya. Sebenarnya dulu Pak Fadli itu gimana sih kok tertarik kemudian masuk sebagai seorang senator itu? Iya, jadi sebenarnya tidak ada cita-cita. Awalnya? Tidak ada cita-cita Sama untuk sekali? menjadi seorang anggota DPRD. Dan kebetulan juga keturunan dari almarhum bapak dan ibu itu tidak ada yang pernah jadi pejabat. Oh. Jadi pedagang. Semuanya pedagang. Oke. Terus mulai muncul keinginan? Mulai muncul keinginan itu ketika menjabat RT di tahun 2009 atau 2010 lah. RT. Ya, menjadi ketua RT ya, di lingkungan Bapak. Ya. Bapak tinggal di Kampung Timur. Di Kampung Timur Gunung Samarinda pada waktu Gunung itu Samarinda kan. Ya. Sekarang udah di Mekaring. Sudah pemekaran ya, Betul. Gunung Samarinda ya. Waktu itu menjadi ketua RT ya. Memang dipilih waktu itu karena mengajukan diri atau dipilih oleh warga? Dipilih aklamasi karena diaklamasi. Iya, kebetulan pada waktu itu sekretaris RT. Oh, waktu itu. Karena ada pemekaran Iya. RT, aklamasi lah dipilih. Oke. Dan kemudian disitulah mulai berorganisasi, belajar berorganisasi lah ya. Periode pertama RT belum pernah berorganisasi. Oh gitu, belum. Begitu masuk periode kedua, baru mulai berorganisasi. Oh, oke. Kok mau? Ya, jadi gini ceritanya. Ketika jadi RT, kebetulan di lingkungan saya itu ya diapit beberapa perumahan mewah, Balikpapan Baru dan Wika. Betul. Kami di tengah-tengah. Yang notabene jalan lingkungan itu masih tanah kuning. Oh iya, ingat sekali itu masih tanah kuning. Masih tanah kuning. Kan coba berusaha untuk ngajuin ya. Iya. Tapi susah untuk dapat semenisasi jalan dan lain-lain, dapat kue-kue dari pemerintah kota susah. Iya. Akhirnya kita belajar, diusulkan teman untuk menjadi ketua LPM. Oh, lembaga pemberdayaan masyarakat. Ya, jadilah ketua LPM pada waktu itu dan dapatlah kue-kue kecil lah. Oh, berarti itu sebelum jadi RT udah ketua LPM? Belum, atau RT dulu. RT dulu. Oh, RT dulu baru jadi ketua LPM. Nah, terasa kemudian manfaatnya gitu ya. Di situ baru mulai. Ternyata jadi ketua LPM bisa memperjuangkan melalui kelurahan. Dapatlah kue-kue kecil lah. Kue-kue kecil yang sekitar yang 30 juta, 50 juta buat perbaikan lingkungan kan dapat lah, tapi jumlahnya kecil. Gitu. Iya. Tapi ini ya,
waktu itu memang masih belum kepikiran untuk melangkah lebih jauh, lebih ke tingkat regional dulu lah, regional dulu. Nah terus setelah merasakan bahwa ternyata dalam hal kita memperjuangkan itu harus ada bargaining position gitu ya, ada posisi tawar, ada juga kita yang punya istilahnya punya posisi lah yang harus ini kan. Itu apakah langsung auto mau jadi wakil rakyat atau masih ada proses lagi? Tidak. Karena pada waktu itu belum jadi pengurus partai juga. Oh betul. Belum bergabung di partai politik. Oh iya kan belum ya. Oke. Jadi masih mandiri nih istilahnya masih LPM. Mandiri. Oke, terus itu berapa tahun jadi ketua LPM? Jadi ketua LPM 1 periode. 1 periode sampai dimekarkan menjadi kelurahan Gunung Sampurna baru. 1 periode 10 tahun. 5 tahun. 5 tahun aja. 5 atau 3 ya lupa saya. Oh, kalau RT kan per 3 tahun. Per 3 tahun ganti ya. Iya. Sampai sekarang masih ketua RT? Alhamdulillah masih percaya sama masyarakat jadi RT. Jadi masih ketua RT abadi ini. Oke. Terus itu di periode yang awal-awal yang menjadi ketua LPM itu kan pastinya nggak semuanya kan satu gerbong di Bapak kan. Pasti ada lah yang mungkin warga yang nggak suka mungkin. Nah itu gimana tuh ngerasainnya? Jadi ketika kita menjadi ketua LPM itu kan harus berkoordinasi atau bisa memperjuangkan RT-RT yang ada di kelurahan. Sementara kue yang dibagikan pemerintah kota ke kelurahan itu sangat-sangat kecil, tidak besar. Betul. Jadi untuk membagi setiap kelurahan itu susah. Jadi biasanya 1 tahun dapat kue LPM cuma dengan Pak Lurah sama-sama untuk menyisihkan kue. Kalau RT itu sekitar 60 sampai 70 RT, berarti yang bisa dapat mungkin 5 RT, 10 RT dulu. Itu yang di dana kelurahan. Dana kelurahan. Iya. Oke, jadi mulai merasakan lah ya. Baru mulai terjun masuk ke partai politik? Ke partai politik itu saya ingat saya sudah 4 kali rakernas, berarti sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Oh, memang waktu itu pilihannya langsung ke satu partai ini, ke partai PDIP. Bentar. Jadi pertama saya masukkan partai betul-betul sebelum jadi RT deh. Waktu jadi sekretaris RT, kebetulan itu sudah aktif. Ya, jadi sekretaris RT, kebetulan RT-nya itu anggota dewan dari PDI Perjuangan, Bapak Sobirin. Pak Sobirin. Nah, beliau nawarin masuk ya gabung di partai, di ranting jadi jadi wakil. PAC ya berarti ya. Tapi enggak aktif. Ranting di tingkatan kelurahan. Cuma enggak aktif pada waktu itu saya. Ya, cuman taruh nama aja lah taruh gitu. Nama lah. Begitu jadi RT dan jadi LPM di situ sudah mulai mengerti, ternyata aspirasi itu jatuhnya di DPRD yang bisa menentukan apapun bentuk. Makanya saya selalu ingatkan sama masyarakat, sama teman-teman yang masih muda juga, yang masih katanya masih milenial. Biasa mereka kadang-kadang kan enggak mau ngerti tentang politik karena bahasanya politik itu kayak alergi gitu. Alergi lah, bahasanya tidak ada yang bagus lah kalau tentang politik. Makanya tapi saya selalu ingatkan, jangan pernah kalian tutup mata dengan politik. Karena apapun bentuknya yang sudah dirasakan masyarakat sekarang adalah proses hasil dari keputusan politik. Oke, hasil dari keputusan semanisasi politik. jalan. Contoh sekarang seperti BPJS gratis, seragam sekolah gratis, perbaikan lingkungan, itu semua hasil proses keputusan politik. Jadi tidak boleh kita buta politik. Tidak boleh. Jadi paling bijak memang saat ini adalah kita sebagai konstituen atau sebagai warga negara yang punya hak pilih, ya gunakan. Harus melek politik. Jangan alergi nggak mau ke saya TPS abstain lah, gitu. Abstain apa gitu, jangan lah. Itu salah malah ya. Sayang, jangan. Jadi ketika kalian bilang abstain, nggak peduli dengan politik, justru jangan mengkritik pemerintah dan legislatif. Lo kalian aja kan nggak ikut milih gitu. Ikut milih, benar. Makanya pilihlah calon yang betul-betul dikenali gitu loh. Kita ini kan sebenarnya dikasih akal ya sama Allah. Tinggal gimana caranya kita milih pemimpin kita gitu. Betul. Bagaimana kemudian turut mengawal nih turut mengawal senator yang kita pilih, perjuangkan dong gitu kan. Prosesnya sangat panjang. Jadi saya dulu sebelum jadi ketua dewan minta aspirasi itu kepada Pak Sukri Wahid, kepada Bu Ruki Suheru, kepada Pak Agus Santoso, kepada partai-partai lain. Jadi sebenarnya sudah di PDI, tapi saya mintanya ke partai lain. Akhirnya dapat semanisasi jalan, pelan-pelan. Nah, belajar dari situlah. Oh, saya ini kan udah di partai ya sebenarnya. Iya, harusnya. Oh, saya harus gelutin. Ternyata apapun bentuknya keputusannya di politik anggaran. Nah, di situlah bisa memperjuangkan. Nah, makanya dari awal dari situ baru mulai terdiri. 2014 maju, nggak jadi. Coba-coba maju pada waktu itu. Oh, ternyata suara saya lumayan ya, 800 lebih gitu kan. Iya.
2019 saya seriusin deh. Saya diseriusin ya, dan alhamdulillahnya dapet gitu ya. Dari awal berarti udah ikut udah dilantik lah ya. Udah. Dilantik 2019 ya. sudah. Oke, ini semakin menarik nih, smart listener semuanya ya. Bagaimana jejak langkah dari Pak Fadlian ini untuk maju dan kemudian menjadi senator di DPRD Kota Balikpapan. Kita akan jeda sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan lagi berkesahan kita ini. Ya, Berkesahan kita siang-siang ini, karena saya yakin setelah makan siang cenderung biasanya agak gimana gitu ya, Pak Fadli ya, agak mulai ketahanan pangan kan lagi bagus nih, mata ngantuk gitu ya. Nah, ini lagi seger-segernya ya. Kita seger-segerin dengan cerita seru nih. Berkesahan ala Fadlian Nur ini seperti apa. Nah, begitulah cerita yang akan beliau ceritakan kepada kita semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Smart Parliament Forum, hasil kerjasama Smart FM dan juga Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Kami segera kembali. Baik, Smart Listener, kita kembali di Smart Parliament Forum yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Balikpapan. Saya Edi Ardian bersama dengan Pak Fadlian Nur, Wakil Ketua Komisi 3 Balikpapan. Beliau sehari-hari akrab dipanggil Julak Fadli. Tapi dengan panggilan itu nggak kebebanan, Pak Fadli? Enggak sih. Malah enjoy ya? Enjoy ya. Rasa di kampung sendiri ya? Jadi lebih dekat kan, lebih akrab ya. Jadi kayak nggak ada batas gitu kan. Iya. Oke. Jadi Smart Listener, di obrolan kita di belakang layar gitu ya, ternyata beliau ini sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Pernah jadi tukang ojek pernah. Mangkalnya di Paragon tuh kemarin. yang ditabrak truk tuh. Iya. Di sini tempat akal. Pernah jadi tukang ojek, kemudian jadi jualan kuli bangunan juga, terus jualan makanan ya. Ya, kerja di somel pernah. Jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu pernah. Terus sekarang meneruskan usaha keluarga ya. Masih taksi online. Masih juga taksi online. Takut masih aktif. Itu dari pengalaman hidup yang luar biasa, yang keras ini ya. Itu apa makna terbesar kemudian yang Pak Fadli dapatkan? Ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata lelah. Tetap berjalan. Hidup terus berputar, segala macam ya. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Itu mah biasa ya Pak Fadli ya. Realita kehidupannya. Iya. Nah, jadi di 2019 maju, udah serius nih, maju. Ini didukung oleh siapa Pak Fadli? Yang pertama orang tua saya. Oh, mendukung. Almarhum bapak, ibu itu luar biasa dukungan all out. Oh, ya sangat support lah ya. Istri yang kedua. Istri nggak takut? Maksudnya bukan khawatir gitu jadi support banget. Support banget kalau istri. Jadi biasanya kalau saya ada reses di mana, acara kegiatan partai, kegiatan kedewanan, hadir terus dampingin saya. Hadir terus beliaunya ya. Oke. Sampai sekarang? Sampai hari ini masih terus mensupport, dengan support yang maksimal. Anak-anak gimana? Support banget. Support ya. Mereka nggak gimana gitu dengan wah ya aku seorang anggota dewan, hari-hari mungkin juga selain menghadapi ini harus menghadapi kritikan segala macam. Alhamdulillah keluarga support. Semuanya support ya. Keluarga besar support semua. Oke. Nah, tentunya selain bahwa kemudian Pak Fadli menemukan sebuah benang merah bahwa ini untuk melakukan perbaikan di lingkungan sekitar saja itu bukan keputusan yang mudah gitu ya. Karena harus di sana ada proses politik juga ya, sampai kemudian menghadirkan sebuah keputusan politik begitu ya. Itu Bapak enggak merasa aduh kok ribet banget sih? Ada kan orang yang berpikir, mah ribet banget ternyata. Enggak jadi sudah gitu. Ada pikiran seperti itu? Ada. Jadi di awal-awal itu enggak kebayang kan? Iya. Kerjanya seperti apa? Begitu udah masuk di lapangan di parlemen, ternyata gini toh. Ternyata kalau mengawal sesuatu enggak sebatas kasih proposal, apalagi sekarang sistemnya bukan pakai hanya proposal saja. Harus ada yang namanya di input di sistem SIPD. Dan itu sampai linknya dimonitor oleh KPK sampai ke pusat. Sampai ke pusat ya. Iya, aspirasi yang kita input itu. Jadi tidak menyerah dengan keadaan situasi seperti itu, tetap semangat untuk bisa maju dan mewakili memperjuangkan gitu aspirasi. Dan langsung di Komisi 3 waktu itu. Komisi 4 dulu. Oh, di Komisi 4. Di awal-awal Komisi 4. Di awal-awal Komisi 4. Ya, 2 tahun setengah. Tapi jujur nih Pak Fadli, ketika akhirnya terpilih, perasaan Bapak apa waktu itu? Ya, perasaan saya senang yang jelas. Ya, bahagia alhamdulillah lah, karena segala sesuatu yang
perjalanan ini bukan sesuatu yang gampang menurut saya pada waktu itu, dan akhirnya saya bisa lolos. Ya, alhamdulillah, suatu ucapan yang luar biasa sih pada waktu itu. Karena niatnya dari awal pengen cuma mengabdi sebenarnya, membantu orang lain. Iya, membantu. Tujuannya itu, niat awal saya sebenarnya itu aja. Karena mengalami, ya tadi saya bilang, ketika saya jadi sekretaris RT, jadi RT, yang harus mengusulkan sesuatu itu sampai setahun 2 tahun udah pernah dapat gitu. Oke, iya, dan ada kepuasan lah ya ketika akhirnya sekarang ini ya, maksudnya kepuasan bahwa ternyata dengan saya berada di Gedung Putih di Gedung Putih apa sih nyebut itu Pak? Parlemen. di parlemen itu kita jadi lebih tahu gitu kan ya, Pak Fatih jadi lebih tahu bagaimana sebuah proses itu berlangsung, proses pembangunannya. Betul. Oke, tapi bagaimana kemudian dengan menjelaskan atau katakanlah memberi rasa sabar, karena kan proses ini kan nggak bisa instan kan, nggak bisa kayak simsalabim jadi gitu. Enggak. Pasti konstituennya Pak Fadri pasti juga ada loh, kok lama banget sih Pak, lama benar pian inilah begawi kada gitu. Enggak, iya. Maksudnya itu penjelasan dalam hal apa? Menuju ke parlemennya, prosesnya ke konstituennya, ke rakyat. Ketika sudah jadi. Ya mulai dari awal sampai akhir. Oh gitu. Ya, karena kan di awal-awal kan udah pernah mau maju kan sebenarnya. Niatnya nggak ada maju, makanya begitu sudah di tahun kedua pengurus itu baru coba maju aja kan, dan ternyata tidak berhasil. Ya akhirnya 2019 berusaha lebih keras dengan dukungan dan doa keluarga, support semua. Konstituen, teman-teman juga semua support, bisa. Pengurus partai, dan alhamdulillah bisa lolos gitu. Dan alhamdulillah kita dapat 2 kursi di utara. Di utara. Yang tadinya cuma 1 kursi. Satunya siapa Pak? Pak Najib. Oh, Pak Najib. Kebetulan Najib itu sebagai wakil sekretaris saya pada waktu kami masih sama-sama di PAC. Saya ketua PAC, dia sekretaris. Levelnya itu camat lah kalau PAC. Iya. Nah tadi kemudian bagaimana menjelaskan ke masyarakat yang kan sekarang kan nggak bisa lagi bicara masyarakat Gunung Samarinda kan, nggak artinya masyarakat luas ya kita bicara ya. Mereka bisa menghargai sebuah proses, gimana cara Bapak memberikan penjelasan itu, karena kan sekali lagi kan ini nggak simsalabim loh gitu kan. Nah, gimana tuh? Ya contoh ini seperti pembangunan yang ada beberapa yang saat ini sampai saatnya, contoh Das Ampal mungkin Das Ampal, sampai sekarang kok sebagian masih Gunung Samarinda Baru utara memang di global spot kan. Yang sebagian MT Haryono Masa Selatan. Yang masih sampai saat ini kalau kita lihat dengan kasat mata itu amburadul kan Das Ampal sebenarnya. Das Ampal, ya itulah. Kita bisa lihat sebenarnya kalau di Das Ampal itu masyarakat juga harus dalam hal ini harus lebih paham ketika di situ ada yang namanya utilitas. Di situ ada kabel, ada pipa induk PDAM, ada PLN. Ada banyak lah. Nah, biasa dari beberapa instansi dan provider ini mereka itu udah punya anggaran untuk pemindahan. Jadi perlu proses untuk mengajukan anggaran itu. Bisa tahu saya ya. Nah, harusnya kalau saya bilang kemarin itu diselesaikan dulu oleh pemerintah kota, dalam hal ini berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya, kayak PLN, PDAM, provider dan lain-lain. Ini geserin dulu dong, gitu loh. Ini geserin dulu dong, kami mau kerja, gitu loh. Sehingga ketika kontraktor itu kerja bisa jalannya lebih nyaman, lebih mulus. Iya, dan lebih cepat juga. Iya. Betul, dan kalau kita lihat metode kerjanya juga gimana ya? Harusnya kan kalau saya bilang kali saya bukan basic saya di kontraktor. Harusnya kan garuk, pasang, baru sambung lagi garuk, jangan garuk full langsung sepanjangan gitu harusnya kalau menurut saya ya. Menurut saya. Iya. Nah, tapi memang ini kan sudah kejadian ya, tetap sebagai wakil rakyat kan harus memberi rasa tenang kan Pak ya. Tetap harus bersabar lah ya, kan ini proses sedang berjalan gitu kan. Ya memang sih di media sosial itu kan ramai sekali tuh. Kembalikan Balikpapanku yang dulu. Ada yang terutama yang mak-mak, yang cewek-cewek bilang susah payah dandan 2 jam ketika lewat MT Haryono, nggak ada artinya lagi gitu. Iya. Oke. Jadi ya perlu proses. Betul. Sama ketika perjalanan saya harus menjadi seorang legislatif juga perlu proses, tidak segampang yang masyarakat harus bisa bayangkan. Disitulah kita perlu diuji kesabaran masyarakat juga. Betul. Memang ya namanya kalau sudah masuk medsos itu luar biasa. Jadi kita kasih kesempatan si kontraktor, kan berakhir kontrak itu di bulan Desember tahun ini. Berarti tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan. Harus clear nih semuanya. Dan DPR di sini mengawal kan Pak ya. Rapat kita beberapa kali dengan PU dan juga ke PT Pareja.
kita sudah merekomendasikan sebenarnya untuk pemutusan kontrak. Kepada pemerintah kota. DPRD. DPRD udah nyampaikan waktu rapat itu dengan pihak PU. Rekomendasi kami dari Komisi 3 adalah memutuskan kontrak. Karena waktu itu progresnya sangat minim sekali kan gitu ya. Di sisi lain waktu saya tanya dengan MK-nya, konsultan MK atau manajer operasi di lapangan Pak Reja, saya cuma tanya pada waktu itu, Pak, menurut Bapak selesai enggak proyek ini di akhir tahun? Beliau jawab, Pak Arif ya kalau nggak salah namanya. Beliau jawab, Pak, kalau dengan metode yang seperti ini saat ini kami kerjakan, enggak selesai. Waduh, bakal panjang lagi. Itu orang lapangan yang ngomong. Artinya perlu perubahan metode dong. Saya bilang mungkin penambahan karyawan atau metode lain yang kamu rubah gitu. Artinya udah kalian udah tahu loh ya, konsultan juga udah tahu. Kalau metode tidak dirubah maka tidak akan selesai di Desember dan masyarakat Balikpapan yang akan dirugikan. Karena bukan sedikit anggaran yang kita keluar, walaupun dia baru narik anggaran itu progres 2 kali kalau nggak salah. Baru berapa miliar saya lupa tuh berapa miliar, 2 kali penarikan deh. Dari total anggaran 136 itu. Ya, tapi di sini kan DPRD tetap mengawal ya. Kami tetap monitor, maka apalagi saat ini kan katanya viral dilaporkan ke KPK, ada apa. Jadi kalau menurut saya ya silakan aparat hukum untuk memeriksa, kalau memang itu ada kejanggalan ya diproses. Betul, sesuai prosedur. Iya, kalau memang tidak ada ya suruh dia kerjakan sampai selesai. Dikejar gimana caranya supaya di Desember itu clear gitu loh. Betul, sesuai kontrak lah ya. Iya. Atau enggak kan one prestasi kan Pak prestasi. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke topik hari ini bahwa jejak langkah menuju menjadi legislator gitu ya. Tadi di awal smart listener semuanya kita mendapatkan cerita yang menarik dari Pak Fadli bahwa ternyata itu belum pernah terbersit cita-cita itu. Tidak pernah. Sampai kemudian ternyata ketika menjadi ketua RT diberi amanah gitu ya, akhirnya bisa tahu ternyata ini ternyata nggak semudah itu dalam hal mengajukan kemudian mendapatkan ya rempah-rempah itu nggak mudah gitu. Nah akhirnya disitulah kemudian Pak Fadli memutuskan untuk terjun ke dunia politik agar mendapatkan istilahnya akselerasi percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang ingin diperjuangkan. Karena beliau dari wilayah utara ya Pak ya? Saya utara. Jadi akhirnya sekarang terlihat kan utara sudah mulai berubah ya Pak ya? Sudah mulai banyak perubahan dan juga akhirnya banyak juga kemanfaatan dirasakan masyarakat. Salah satunya nih, kan saya juga orang Kampung Timur kan Pak. Salah satunya adalah pelebaran jalan. Jalan yang di Subang 3 Kampung Timur. Subang 3 itu udah kerasa banget tuh. Kerasa banget ya. Kalau dulu kan ampun Pak. Macetnya luar biasa. Udah kecil macet pula kan. Sementara volume kendaraan yang lewat di situ tuh luar biasa gitu. Udah kerasa sekarang udah lebih nyaman gitu kan lebih. Tapi memang kembali lagi ke perilaku masyarakat juga. Dan Kampung Timur sekarang bukan seperti dulu ya. Bener. Kalau malam macet luar biasa loh. Kuliner luar biasa kan di situ. Karena kuliner kanan kirinya tumbuh berkembang menjadi mungkin bisa jadi kota satelit berikutnya. Ya, cuman di situ harusnya ada turun peran serta pemerintah dalam penertiban sih sebenarnya. Kalau bisa kita lihat ya macet di Kampung Timur dikarenakan tempat parkir yang dipakai buat jualan. Sebenarnya akhirnya mereka nggak punya tempat parkir, parkirnya di jalan. Nah ini karena sekarang para pedagang yang nyewa segala itu kan disewakan tuh. Betul. Itu makin maju. Makin maju dia jualan itu ke depan dia. Jadi akhirnya parkirnya nggak ada. Parkirnya nggak ada. Jadi memang ini betul sekali ya. Kita harus dorong juga nih Pak ya untuk pemerintah jajaran terkait ini melakukan penertiban. Ya, memang kan sudah diatur kan, 25 meter garis padan jalan itu kan harusnya memang untuk area itu gitu ya dan tidak diperuntukkan untuk jualan gitu. Betul. Dan juga ya, selain itu juga karena ada perilaku dari masyarakat kita yang masih suka parkir sembarangan juga kan sih Pak. Ya, kadang-kadang itu membuat kemacetan dadakan. Betul. Ya. Nah, kemudian di Komisi 3 sendiri membidangi apa Pak? Pembangunan yang pasti. Pembangunan ya. Berarti apa itu definisinya gimana tuh? Ya, mitra kami salah satunya PU terkait pembangunan pembangunan yang ada di Balikpapan lah. Bapeda perencanaannya kan. Sama terkait DLH juga. Masalah persampahan dan lain-lain. Berarti mitra strategis semua nih. Iya. Strategis semua. Mitra strategis semua ya. Nah, ini kan boleh dibilang 1 tahun terakhir nih Pak ya. Ya. 1 tahun terakhir ya. Masa jabatan. Ya, di Agustus tahun depan kan. Ya, betul. Ini kan artinya masyarakat kan atau ya masyarakat luas lah ini menanti gitu. Pak Fadli, apa nih yang sudah Bapak lakukan? Anda yang bertanya begitu. Bapak jawab apa? Kalau terkait
apa yang sudah saya lakukan bicara aspirasi sudah lumayan yang sudah dirasakan masyarakat, khususnya di Balikpapan Utara ya. Terus yang di luar Balikpapan Utara juga ada sih sebenarnya. Jadi tugas kami itu sebenarnya 3 aja, pengawasan kan, penganggaran dan terkait perda kan, pembuatan perda. Di perda saya juga pernah ya di produk hukum. Kalau bicara pembangunan, kalau di utara ya alhamdulillah sih beberapa kelurahan sudah, hampir semua kelurahan udah pernah terima aspirasi. Cuman yang perlu disadari masyarakat adalah aspirasi kami itu tidak besar. Jadi kami untuk mengakomodir satu kecamatan itu sangat susah gitu. Nah inilah nanti yang besok tuh rencana ada pembahasan anggaran di perubahan, itu yang akan kita perjuangkan. Jadi aspirasi kami kalau bisa bukan hanya sekedar, karena kami ini kan setiap reses permintaan warga tidak sedikit gitu. Semua yang masuk mengajukan ya, itu bukan 1-2 RT. Kalau kami cuma dibatasin banyak 500 juta aspirasi kami, kebayang kalau bagi 500 juta aja beberapa kelurahan kan nggak mungkin ya untuk 6 orang. Betul. Jadi harusnya aspirasi dewan itu bukan dikasih, karena aspirasi ini itu yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Kalau pemerintah mungkin kan tidak seperti kami turunnya ke lapangan dong, ketemu langsung sama masyarakat langsung, Pak kami perlunya ini, jalan ini, perlu ini. Lah untuk memperjuangkan itu ya harusnya pemerintah daerah juga membagi porsi yang seimbang lah untuk kami di legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Betul sekali. Ya makanya mohon maaf kalau untuk masyarakat Balikpapan Utara secara keseluruhan di 6 kelurahan, saya juga mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya belum bisa mengakomodir semua di 6 kecamatan. Dikarenakan itu tadi setiap anggota dewan aspirasinya sangat kecil. Ada yang cuma 500 saja. Juta ya. Ya artinya masih butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran banget, dan pemerintah juga jangan terlalu pelit juga sama kita gitu. Iya, betul. Karena yang diperjuangkan kan masyarakat. Ya, oke. Nah, ini kan kita besok bangsa kita, negara kita merayakan kemerdekaan ya, Pak ya. Sebagai wakil rakyat juga gitu ya. Ini kan tentunya punya pandangan sendiri terkait dengan 78 tahun Indonesia merdeka, yang bahasa kerennya sekarang ini adalah mari terus melaju menuju Indonesia maju gitu ya. Nah kalau kita tarik ke Balikpapan, kelajuan seperti apa yang Bapak bayangkan di momen tahun ini? Selama saya menjabat atau tidak ya? Selama saya menjabat lumayan maju kalau saya bilang. Kenapa? Zaman Pak Wali Kota yang sekarang itu ada beberapa sekolah yang udah dibangun. Salah satunya ada di Regensi, saat ini masih proses. Di Barat udah selesai. Dan rumah sakit di Balikpapan Barat udah dibangun. Data pembangunan juga. Rumah sakit di Timur udah kita agendakan juga, akan dibangun juga rencananya. Rumah sakit di Timur. Dan tahun depan juga ada sekolah lagi mau dibangun di Balikpapan Tengah. Itu salah satu percepatan. Termasuk penanganan banjir das Ampal. Salah satu proyek strategis Pak Wali Kota, itu juga salah satu kemajuan kita sebenarnya untuk menangani. Betul. Dan itu harus kita kawal ya. Dan harus kita kawal. Ya, memang prosesnya nggak setahun 2 tahun juga. Itu butuh waktu ya. Butuh waktu, betul sekali. Nah di sini, tapi Pak Fadli nggak kapok gitu. Kali-kali aja karena banyak dikomplain misalnya gitu Pak. Ya harus siap. Harus siap ya. Harus siap dikomplain, harus siap dikritik. Iya. Jadi nggak kapok nih. Nah, belum. Karena punya kepuasan tersendiri ketika bisa bantu orang. Ketika kita bisa membantu masyarakat, apa sih masyarakat maunya apa? Misalkan tadi sekarang lagi rame semenisasi, kan hampir semua wilayah sekarang kan enak lah dikunjungin lah ya, semenisasi segala macam gitu kan. Tapi tinggal aspalisasi aja belum nih Pak ya? Belum, bertahap kan harus disemenisasi dulu baru bisa diaspal. Baru bisa diaspal. Dasar harus kuat dulu. Betul. Karena sayang juga kan Pak ya, udah diaspal terus bagus, kalau nggak diaspal kan kalau dasarnya nggak kuat bisa ambruk nanti lagi gitu. Nah ini kan di sebagian besar wilayah kita kan sekarang sudah cantik tuh, udah jalannya udah rata-rata, sudah cor-coran gitu ya. Nanti tinggal bagaimana kemudian masyarakat juga merawat nih jalannya gitu kan, jangan kemudian dia papain gitu malah dirusak lagi. Jangan tutup mata lah. Iya, apalagi ini kan kita nggak tutup nggak tutup mata juga. Memang banjir ini kan atau genangan air ini kan luar biasa nih, mengancam. Ini sebentar lagi kita akan masuk musim hujan. Walaupun katanya Balikpapan nggak ada musim gitu. Faktanya ketika sudah ngomong biasa terjadi hujan yang cukup tinggi, dan itu menyebabkan genangan air yang cukup tinggi juga di beberapa wilayah. Nah ini drainase lagi dibenahin semua ya Pak ya. Drainase lagi dibenahin, dan itu sekali lagi adalah hasil dari yang namanya keputusan politik. Ya, di kelas Balikpapan Barat misalnya fokus ke sini. Kalau utara fokusnya apa sekarang Pak?
utara itu kan daerahnya luas ya. Iya, luas dan seksi banget. Luas dan seksi itu. Jadi memang kita perkembangan aja, perbaikan lingkungan sih, jalan-jalan di ya. jalan dalam, sama ada mungkin beberapa daerah wisata yang lagi kita mau angkat juga kan. Oh iya. Sayang potensi wisata kita kayak Kebun Raya itu potensinya luar biasa kalau kita olah benar-benar. Ya, itu masuk berarti wilayah Bapak juga ya, utara. Iya, masuk utara. Kebun Dan Raya. bisa PAD-nya besar loh sebenarnya Kebun Raya kalau kita Iya, olah dengan benar ya. Iya. Beberapa kali saya dinas ke daerah lain, kalau lihat daerah wisatanya, kalau kita olah sebenarnya bagus deh. Kita. Potensi PAD-nya benar. Makanya saya bilang, ya kalau memang itu perlu anggaran besar, ya kita anggarkan besar. Nggak masalah, tapi kan income baliknya jelas gitu. Ada PAD di situ. Betul ya. Itu milik kita. Provinsi sih. Milik provinsi. Provinsi tapi kita yang kelola. Oh, iya. Nah, untuk daerah wilayah atau daerah-daerah wisata yang dikelola oleh warga itu gimana, Pak, sekarang? Apakah mereka butuh produk hukum juga agar bisa bersinergi dan harusnya dibuatkan produk hukum kalau saya bilang. Harusnya ya? Iya. Karena ada beberapa yang dikelola warga kayak di hutan bambu. itu. Terus bengkira itu ya. Bengkira apa segala itu yang dimanggar sekarang itu kan yang kelola kan kebanyakan Pok Darwis. Pok Darwis benar. Ya di bawahnya si ini kan pariwisata itu kan. Betul. Harusnya ada produk hukum yang dibuatkan karena jangan sampai nanti ketika teman-teman Pok Darwis ngolah nilai PAD-nya ada, nanti kita jadi rebutan, nanti ada keributan. Jadi porsinya pemerintah yang mana, porsinya Pok Darwis teman-teman yang mengerjakan gimana gitu. Jadi dibuatlah aturannya sebenarnya regulasi itu. Oke. Ya. Oke, jadi ini menjadi PR ya? Ya, salah satu PR buat teman-teman di Komisi 2 kebetulan Komisi 2 kan ketuanya dari kita juga tuh. Pak Muwanto. Iya. Ya, artinya ada aspirasi juga yang disampaikan ke mereka ya. Oke, Pak, kadang-kadang ada juga yang bertanya begini, kenapa sih untuk sebuah keputusan politik itu membutuhkan waktu yang panjang? Itu kenapa sih, Pak? Nggak bisakah dipercepat gitu? Mengingat kebutuhan misalnya. Nggak bisa, jadi gini. Ada yang namanya proses, ada yang namanya regulasi aturan. Iya. Ketika kayak anggaplah kalau kayak jalan longsor nih pokoknya itu bisa cepat. Itu ada pos terpisah lah ya. Terpisah kalau itu. Tapi kalau ketika pengusulan tadi kayak pengusulan jalan gitu kan. Kadang-kadang warga juga bilang begini. Wah, itu kan sudah kewajiban Bapak-bapak anggota dewan untuk memperjuangkan. Iya, Pak, usulan ini terrealisasi karena diperjuangkan. Yes, betul, makanya saya turun ke DPR karena apa? Saya ngalamin kok jadi RT mengusulkan sesuatu tanpa ada pengawalan 2 tahun 3 tahun udah dapat. Tapi begitu berteman dengan orang politik, minta aspirasi dikasih saya. Minta aspirasi dikasih. Artinya ya itu tadi, belajar dari itu, ya saya harus duduk di DPRD untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Betul. Dan juga untuk bisa bantu orang banyak, kalau pakai uang pribadi kan nggak mungkin. Tapi dengan jabatan saya bisa bantu orang banyak gitu. Iya. Karena memang disitulah kemudian fungsi dari legislator dan Pak ya, legislatif itu bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian didiskusikan bersama mitra-mitra. Ini loh maunya masyarakat diperjuangkan. Ya. Oke, Pak, kita di 5 menit terakhir nih, paling tidak kita pengen dapat kesimpulan juga gitu ya, bahwa tadi kita kembali ke statement Pak Fadli bahwa hey teman-teman, hai saudara-saudaraku, jangan alergi dong dengan politik gitu ya. Memang ini tahun politik ya, sudah mulailah menghangat segala atmosfernya sudah mulai menghangat ya. Nah, kita semua sepakat bahwa pendidikan politik itu penting juga. Apalagi sekarang ini kan pemilih yang paling banyak itu di generasi milenial ya, generasi yang baru berusia 17 tahun ke atas itu, dan mereka kita akui juga mereka masih labil nih. Masih kadang-kadang masih apaan sih ngomongin politik, kayak nggak asik banget gitu. Nggak asik banget sih ngomongin politik, padahal ya kalian bisa sekolah. Yang didekati mereka saat itu kan gitu. Jalan mau ke rumahnya udah dicor. Ya itu hasil keputusan politik. Itu hasil keputusan politik, dan itu adalah peran ya, memang sekali lagi seperti Pak Fadli juga punya tanggung jawab nih bagaimana melakukan pendidikan politik gitu ya ke generasi milenial ini. Monggo silahkan. Ya, makanya sempat beberapa kali ya diskusi kemarin waktu setelah RDP di kantor. Saya cuma ngomong sama teman-teman yang muda. Saya bilang kalian tuh bikin acara, saya diundang. Kita diskusi yuk. Saya pengen tahu apa sih maunya warga Balikpapan anak mudanya. Kalian pengen apa nih? Iya, gitu, kalian pengennya apa sih yang harus kami perjuangin gitu loh. Iya. Kalau toh pemerintah kota mungkin selama ini tidak bisa mendengarkan, ya ayo ngomong sama kita deh. Kita ngomong maunya apa. Oh Pak, kami mau seperti ini. Termasuk kayak sirkuit dulu. Saya pernah ngomong pada waktu itu. Sirkuit yang bermasalah lah kalau saya bilang. Kenapa sih itu tidak bisa kita terusin? Kan uang kita udah masuk berapa sih untuk pembebasan lahan? Betul. Kenapa kita tidak terusin? Sampai hari ini belum bisa ya? Belum. Sementara
pemuda di Balikpapan yang hobi motor tuh luar biasa loh. Kita nggak punya tempat loh. Iya. Dan akhirnya mereka jadi balapan liar kan. Iya. Kenapa nggak diselesain tempat itu? Lo mereka disuruh bayar sewa mau kok buat main di lapangan sirkuit itu. Jauh-jauh ya Pak. Iya, daripada harus jauh-jauh. Iya, iya. Jadi hobi mereka tersalurkan daripada mereka harus ke kegiatan yang tidak negatif, ke narkoba atau lain-lain. Dengan hal-hal positif ini bakat tersalurkan anak-anak muda kita apa sih yang tidak gitu. Betul sekali. Dan sekali lagi itu tadi ya Pak, bahwa jangan alergi dengan politik ya. Pelajari siapa-siapa calonmu gitu kan, pelajari visi misinya dan kemudian pilihlah. Dan itu setelah itu kan kalian berhak untuk menanyakan, saya memilihmu loh gitu ya. Betul. Mana nih gitu. Kok begini jadinya gitu ya? Kamu maki-maki kita gitu loh. Boleh gitu kan, karena mekanisme ada resesi masa reses ya. Ada reses dan sekarang ini ada yang namanya dialog warga. Jadi ada gitu. Tambahan kita ada program dari DPRD, ada dialog warga namanya. 3 kali juga setahun. 3 kali setahun. Dan disitulah kemudian sebagai konstituen itu bertanya, Pak D, atau datang ke kantor. Julak. Datang ke kantor nggak masalah. Oh ya kan terbuka, itu kan rumah rakyat. Boleh ke rumah, boleh ke kantor. Saya sering ditelepon, saya tuh sering ditelepon. Padahal saya udah dari Komisi 4 sebenarnya. Iya. Tapi bekas di Komisi 4, jadi banyak akses ke rumah sakit. Jadi warga yang tidak berobat itu ternyata, ya mohon maaf ya, memang perlu perbaikan pelayanan juga. Beberapa rumah sakit di Balikpapan, mohon maaf. Perlu pelayanan yang baik. Masyarakat biasa itu ketika mau berobat itu susah, jujur. Saya berapa kali ditelepon masalah warga sakit dan saya datang bisa bagus lah proses itu. Kalau enggak, mohon maaf aja. Kalau masyarakat yang biasa kasihan. Jadi mohon rumah sakit yang ada di Balikpapan terkait pelayanan diperbaiki. Saya pernah ngalamin dan saya pernah datangin beberapa rumah sakit terkait laporan masyarakat. Dan itu bukan masyarakat Balikpapan Utara aja, sampai masyarakat Manggar dan lain-lain. Ketika ada laporan ya kita harus turun ke lapangan. Betul sekali. Ya. Dan ini pentingnya sinergi dan kolaborasi juga ya Pak. Di sini sekali lagi adalah keputusan-keputusan dihasilkan itu adalah memang keputusan-keputusan yang satu adalah hasil politik dan itu juga didasari pada aspirasi juga gitu ya. Baik Pak Fadli, makasih banyak waktunya, nggak kerasa 1 jam ya. Udah terasa ya? Nggak kerasa ya. Next time kita ngobrol-ngobrol. Betul bikin acara khusus ya? Oh boleh. Nanti sama Nita itu. Tapi paling bagus tuh kayak dulu sama Semat juga deh kayaknya dulu. Pernah kita di hotel dulu ya? Iya ada program. 5 tahun yang lalu deh kayaknya dulu pernah. Dulu acara kita di hotel Her kayaknya di atas. Ada beberapa calon anggota DPRD. Dipanggil tuh. Bersama-sama. Didudukan bareng. Kita ngobrol bareng lah. Visi misi apa tujuan ke depan. Itu pernah tuh sempat ngelakuan 5 tahun yang lalu kayaknya deh. Nantilah bikin lagi tuh program tuh bagus lagi. Bapak sponsorin ya. Boleh. Oke Pak Fadli, terima kasih banyak waktunya. Semoga cerita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semuanya, smart listener, terutama warga Kota Balikpapan, tentang bagaimana pentingnya peran dan fungsi dari legislator ini atau legislatif ini menjadi mitra terbaik di eksekutif ya Pak. Dalam hal ini adalah pemerintah kota. Mereka ini bermitra, mereka tidak ada bawahan, tidak ada atasan, semua mitra sama-sama yang berjuang bersama untuk membangun kota kita tercinta ini ya. Kami berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.